Yes, yes, yes. Ya adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati kita persiapkan Alkitab kita mulai dengan bernyanyi lagu pujian, Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hukum Taurat dalam minggu ini diambil dari titah kedua dan artinya, titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, iblis dikalahkan. Adik-adik sekolah minggu yang menjadi ayat bulanan buat kita dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam Yesaya pasal 58 ayat 9b sampai ayat 10. Beginilah dikatakan, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menimpanya semuanya di dalam hatinya. Amin. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya
menyatakan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Channel Sekolah Minggu ini HGP Immanuel Dumai menyapa anak-anak sekolah minggu di rumah masing-masing. Firman Tuhan pada minggu ini yang tertulis dalam Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang sekarang di rumah masing-masing, mengenal lebih dekat tentu membutuhkan keakraban, waktu, pergaulan di mana kita tinggal. Siapakah yang kita kenal yang paling dekat? Tentu yang paling dekat adalah di sekitar keluarga kita, orang tua kita, abang kakak kita, atau adik-adik kita, sekitar rumah kita. Mungkin guru-guru kita di sekolah, teman-teman kita di sekolah, teman-teman anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan lain sebagainya. Sejauh mana kita mengenal mereka? Tentu sejauh kita mendekat kepadanya. Karena kita dekat sama orang tua, tentu kita lihat siapakah orang tua kita. Orang tuaku baik sama aku. Orang tuaku sayang sama aku. Kakakku sayang sama aku.
abangku sayang samaku, adikku juga sayang samaku, guruku sayang samaku, atau guru sekolah minggu sayang samaku. Kita katakan itu karena kita sangat dekat dengan dia. Maka kedekatanlah terhadap sesama kita, orang tua kita, di sekitar kita, maka kita mengenal lebih jauh siapakah dia. Inilah yang dikatakan Yesus, sejauh mana orang-orang di sekitar Yesus, yaitu murid-muridnya, atau orang lain, siapakah Yesus? Inilah yang ditanya oleh Yesus kepada murid-muridnya ketika Yesus beserta murid-muridnya ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Siapakah Yesus menurut orang-orang? Mereka, murid-murid mengatakan, ada orang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Ada orang yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Elia atau nabi yang lain. Tetapi menurut mereka, murid-murid Yesus, siapakah Yesus? Petrus berkata, engkau adalah Mesias. Mengapa orang banyak mengatakan bahwa Yesus itu adalah Elia, Yohanes Pembaptis, atau nabi yang lain? Tentu karena orang banyak melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Banyak mujizat dilakukan, seperti Yesus berjalan di atas air, memberi makan 4.000 orang, menyembuhkan banyak berbagai penyakit, membangkitkan anak Yairus, dan lain sebagainya. Maka dia mengenal Yesus itu adalah, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, atau nabi yang lain, karena mujizat-mujizat yang telah dilihat oleh mereka, apa yang dilakukan oleh Yesus. Itulah pengenalan orang banyak siapakah Yesus. Tetapi murid-murid Yesus seperti Petrus, engkaulah Mesias. Karena Yesus sangat dekat kepada murid-muridnya, terutama Petrus. Petrus adalah salah satu dari antara murid kesayangan Yesus. Itulah Petrus. Engkau adalah Mesias. Mesias artinya yang diurapi. Yang diurapi oleh Allah sebagai juru selamat. Juru selamat manusia. Juru selamat menyelamatkan manusia dari dosa, dari kematian yang kekal kepada kehidupan yang kekal. Tetapi Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kenapa Yesus melarang? Yesus mau mengatakan Mesias oleh murid-muridnya supaya mengenal Yesus sampai kepada kematiannya, pengorbanannya di kayu salib. Bukan karena melihat selama ini mujizat-mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus, tetapi harus sampai melihat pengorbanan Yesus di kayu salib, kematiannya. Itulah kasih sayang bahwa dialah yang diurapi Mesias, juru selamat manusia. Bagaimana kita mengenal Yesus? Anak-anak sekolah minggu kalau dikatakan siapakah Yesus itu?
Anak sekolah bimbing mengatakan, Yesus adalah Mesias. Dia adalah juru selamatku. Sejauh mana kita mengenal Yesus? Tentu tergantung sejauh mana kita bersahabat dengan Yesus. Bersahabat dengan Yesus. Bagaimana kita bersahabat dengan Yesus? Sahabat yang intim adalah sahabat yang selalu bergumul, berdekat, bersahabat dengan firman-Nya setiap hari. Membaca firman Tuhan, siapakah Yesus, kasih sayang Yesus, pengorbanan Yesus, kekuatan Yesus yang luar biasa dalam hidup kita. Bagaimana praktisnya? Contoh, jadi kita mengalami kesakit, orang tua kita mungkin sakit, kakak kita sekitar kita sakit dan lain sebagainya. Kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, sembuhkanlah penyakit. Siapa yang sakit menurut yang kita lihat pada saat itu? Kita berdoa. Dengan demikian kita mengenal siapakah Yesus. Ketika orang tua kita bekerja dengan sangat giat, kita berdoa kepada Yesus. Ya Tuhan Yesus, kuatkanlah orang tuaku mencari rezeki. Ketika kita mau bersekolah, kita berdoa. Ya Yesus, Engkaulah yang mengajariku belajar, menuntut ilmu di sekolah. Berikan kepada kekuatan hikmat yang darimu. Dalam segala kehidupan kita, kita terus melakukan yang akrab kepada Yesus melalui doa kita, melalui firman yang kita baca setiap hari. Dengan demikian, kedekatan kita kepada Yesus dalam membaca firman-Nya, berdoa setiap saat kepada Yesus, maka kita akan mengenal siapakah Yesus dalam hidup kita. Yesus dalam suka dan duka, dalam segala pergumulan kita, dalam sekolah kita, dalam keluarga kita, orang tua kita, di sekitar kita. Dengan demikian kita katakan, Engkau Yesus adalah Mesias, Juru Selamat manusia. Engkau Yesus, Juru Selamat dalam keluarga kami. Engkau Yesus, Juru Selamat dalam sekolahku. Engkau Yesus memberi kasih sayang dalam segala kehidupan kami. Maka dengan demikian, siapakah Yesus dalam hidupmu? Yesus adalah Mesias, Juru Selamat manusia, Juru Selamat dalam hidupku. Tidak ada yang lain selain Yesus adalah Mesias, Juru Selamatku dalam kehidupanku sehari-hari, dalam keluarga, dalam kehidupan kami di dunia ini. Dengan demikian, mendekatlah kepada Yesus, karena dengan mendekat melalui firman-Nya, membaca firman Tuhan dan berdoa, maka kita semakin mengenal Yesus itu adalah Juru Selamat manusia. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, melalui pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menyelamatkan kami manusia yang percaya kepada-Mu. Biarlah Tuhan Engkaulah Mesias yang diurapi oleh Allah, menyelamatkan kami manusia, menyelamatkan kami keluarga kami, orang tua kami, kakak kami, abang kami, adik kami, di sekitar kami, gereja-Mu, dan semua masyarakat yang ada di sekitar kami. Hanya Engkaulah Mesias, Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan untuk mempercayai-Mu dalam segala kehidupan kami, dalam suka dan duka. Kami akan terus mendekat kepada Engkau. Hanya Engkaulah Juru Selamat kami manusia. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.
kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Adik-adik yang terkasih, marilah kita sama-sama menutup ibadah kita pada minggu ini. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 3, action.